kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, semangat sekali ya kalian ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kembali, khususnya di mata pelajaran apa? Akidah akhlak. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita mengawali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Fatin, Leli, Mary. Ya, baik sekali. Hari ini tidak ada yang absen. Sudah sangat baik sekali ya. Kemudian materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Allah itu menurunkan kitab kepada para rasul. Ada berapa macam kitab yang diturunkan? Siapa yang tahu? Saya 4. Ya, sebutkan. 1 kitab Zabur, 2 kitab Taurat, 3 kitab Injil, 4 kitab Al-Quran. Iya, pintar. Tepuk tangan dong buat Leli. Boleh. Kemudian, ya, manfaat kita belajar tentang kitab ini, ada yang tahu nggak? Belum tahu ya manfaatnya ya. Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi manfaat kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah supaya apa? Supaya kita itu meyakini, mempercayai bahwa Allah itu menurunkan kitab untuk dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau manusia itu hidup nggak ada pedomannya, gimana rasanya? Hampa kan? Nggak ada tujuan, nggak ada arah, seperti itu. Jadi Allah itu menurunkan kitab supaya manusia itu hidupnya ada aturannya, seperti itu. Supaya manusia hidupnya teratur, tidak seenaknya sendiri, tidak sewenang-wenang, seperti itu ya. Jadi sebelum kita memasuki materi, kita tahu ini apa sih manfaat belajar dari materi ini, seperti itu. Kemudian nanti teknik penilaian yang akan Ibu gunakan adalah dengan penilaian lisan dan penilaian tertulis. Penilaian lisan yaitu dengan permainan, nanti ada tanya jawab. Kemudian penilaian tertulis dengan merasum atau merangkum materi untuk pertemuan berikutnya, seperti itu ya. Sudah paham tugasnya nanti? Oke. Kemudian kita langsung memasuki materi yang pertama, yaitu apa? Di situ dibuka halaman yang pertama, bab 1, yaitu poin 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ini dibagi menjadi 4 kitab. Kitab yang pertama apa? Di situ kitab Zabur. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Ya, ganti halaman ya. Halaman berapa? Kitab 5. ya, halaman 5. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Iya, benar. Diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga apa? Kitab Injil. Iya. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Pada abad ke-1 Masehi. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi. Yang sudah paham ya di sini ya. Itu Mbak Meli, di mana kita sebut? Di Israel. Iya, pintar. Di Israel. Kemudian kitab Taurat di Israel dan Mesir. Ya. Kemudian kitab Injil di mana Mas Faril? Kitab Al-Quran maksudnya di Mekah dan Madinah. Iya, pintar. Mekah dan Madinah. Ya. Dari sini paham? Sudah paham apa belum? Sudah. Sudah ya.
artinya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan patut ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Ya, terima kasih Mas Fanil. Sudah paham ya, jadi makna dari arti dalil tentang keberadaan Allah ini, yaitu di surat Al-Maidah ayat 48, bahwa Allah itu menurunkan kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab itu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dengan membawa kebenaran ini maksudnya apa? Maksudnya Allah itu menurunkan kitab supaya kitab itu bisa membawa kebenaran kepada seluruh manusia. Coba kalau manusia nggak ada pedomannya, nggak ada kitabnya, dia akan seenaknya sendiri kan mencuri, nggak ada yang larang. Mau merampok nggak ada yang larang. Mau zina misalnya nggak ada yang larang, seperti itu kan. Ini semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran seperti itu ya. Jadi makna dari ini supaya Alkitab itu bisa membawa kebenaran kepada seluruh umat manusia, seperti itu. Lanjut kita ke poin yang ketiga, yaitu tentang kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Pertama apa Mas Farid? Kitab yang pertama tadi? Kitab Zabur. Iya, pintar. Kitab Zabur ini bahwasanya kitab Zabur berasal dari kata Sabaro Yasburu Zabrun. Apa Mas Farid? Sabaro Yasburu Zabrun. Ya, yang artinya Tulisan. Tulisan. Jadi asal kata dari kitab Zabur ini maknanya tulisan. Ibu mau tanya, apa sih sebenarnya tujuan kitab Zabur itu diturunkan? Ada yang tahu nggak? Ya, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi tujuan kitab Zabur ini diturunkan supaya apa? Tentu saja supaya menjadi petunjuk bagi umatnya Nabi Zabur pada saat itu. Karena kitab Taurat itu kan diturunkan ketika pada masanya umat Nabi siapa? Nabi Daud. Jadi pada masa Nabi Daud itu diturunkanlah kitab Zabur supaya apa? Menjadi petunjuk bagi umatnya. Kemudian selain menjadi petunjuk, tujuan diturunkan kitab Zabur ini juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini diberikan kepada hamba-hamba yang soleh, seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai petunjuk, tetapi sebagai kabar gembira. Orang-orang soleh itu akan mendapatkan kebahagiaan, terutama di dunia dan juga di akhirat, seperti itu. Jadi paham ya tentang kitab Zabur ini ya? Seperti itu penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke yang poin kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat ini dalam bahasa Ibrani yaitu diambil dari kata Torah. Iya, pintar. Apa sekali lagi? Torah. Iya. Torah. Jadi kitab Taurat ini diambil dari bahasa Ibrani ya, kemudian diartikan ke bahasa Arab. Jadi dimaknai atau disebut dengan kitab Injil, seperti itu, dimaknakan ke dalam bahasa Arab. Kemudian isi utama dari kitab Taurat ini ada 10 perintah isi utama. Lihat apa enggak di buku paket? Perintah yang pertama apa, Mbak Meli? Menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.